Halo sahabat KBS TV, jumpa lagi bersama kami di KBS TV channel Belajar Bahasa Inggris Sederhana dan Mudah. Baik, how are you today guys? Semuanya pasti baik-baik saja ya, amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang komparatif dan superlatif adjektif, ya, yaitu kata-kata sifat untuk membandingkan yang lebih daripada yang lain, ya, dan yang paling di antara. Oke, seperti apa pemaparannya? Nanti kita bahas saja ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, sudah kita tuliskan materi kita kali ini di papan tulis. Dan berbicara komparatif dan superlatif, sebetulnya dia memiliki pola yang sama guys, ya, pola yang sama, hanya saja katanya yang berbeda. Nah, komparatif digunakan untuk membandingkan sesuatu yang lebih bagus atau lebih baik atau sebaliknya daripada yang lain. Nah, sedangkan superlatif adalah untuk menunjukkan ya sesuatu yang memiliki sifat paling, artinya tidak ada yang mengalahkan. Ada dua bentuk penulisan dalam komparatif dan superlatif. Nah, kita bahas satu persatu ya. Dalam komparatif, kita bisa menggunakan kata more sebelum kata sifat, baru disandingkan dengan conjunction that, yang artinya daripada. Jadi lebih daripada. Ya. Contohnya di sini ada more dangerous, more beautiful, more interesting. Itu pola yang pertama dalam komparatif. Pola yang kedua, kita bisa menambahkan suffix atau akhiran dalam kata sifat. Akhirannya adalah er atau er. Nah, conjunctionnya pun sama guys, yaitu than. Dan daripada artinya ya. Contohnya di sini ada easy. Asal katanya easy, mudah. Kalau kita mau rubah dia menjadi komparatif, kita tambahkan saja er di akhir kata. Contoh kedua ada happy menjadi happier, berarti lebih bahagia. Kemudian nice ada nicer, berarti lebih bagus. Nah, kalau dalam superlatif, di sini ada kata most yang diikuti sifat, jadi yang paling. Biasanya preposisi yang digunakan adalah in atau of. Ya, in artinya di, kalau of di antara. Oke, contohnya di situ kita samakan saja biar teman-teman bisa lebih mudah dalam mencernanya dan memahaminya ya. Nah, kalau more dangerous artinya lebih berbahaya. Tapi kalau kita mau bilang paling bahaya, berarti tidak ada yang kalahkan kan? Cukup kita ganti more menjadi most. Most dangerous, berarti yang paling berbahaya. Sudah tidak ada hal lagi yang kalahkan. Sama halnya dengan more beautiful, lebih indah atau lebih cantik. Tapi kalau yang paling indah atau yang paling cantik, kita pakailah pola superlatif. Cukup kita tambahkan kata most sebelum kata beautiful. Most beautiful, berarti yang paling cantik atau yang paling indah. Tergantung nanti sifat ini menempel ke
benda apa. Kalau dia menempel pada pemandangan, misalkan berarti mana beautiful di sini indah. Tapi kalau dia ke personality atau orang, berarti yang paling cantik. Oke, kemudian more interesting, lebih menarik. Tapi kalau yang paling menarik, most interesting. Oke, nah sama halnya dengan komparatif adjektif berakhiran atau dilekatkan ya suffix er. Nah kalau di superlatif adalah est guys ya. Nah lagi dan lagi saya berikan contoh yang sama biar teman-teman tahu di mana letak perbedaan antara komparatif dan superlatif serta ciri-ciri kata-kata tersebut. Di sini ada easier, lebih mudah. Easy, mudah. Easier, lebih mudah. Paling mudah, easiest. Kemudian happier. Happier, ya, asal kata dari happy, artinya bahagia atau senang. Happier, lebih bahagia. Happiest, paling bahagia. Dan yang terakhir ada nicer. Nice, bagus. Nicer, lebih bagus. Paling bagus, nicest. Seperti itu. Ya. Nah, dalam penerapannya pada kalimat, ya teman-teman bisa lihat contoh pada kalimat di papan ini. Ya, contohnya di sini ada English is easier than biology. Artinya bahasa Inggris lebih mudah. Ya, oke. Untuk memperjelas saya tulis saja artinya ya, lebih mudah. Nah, dan daripada biology. Jadi bahasa Inggris lebih mudah dari biologi. Nah, jadi pakainya easier. Jadi kalau kalian bilang more easy, nah itu salah. Ya. Baik. Sama halnya dengan superlatif, guys. Ya. Dalam superlatif penerapannya sama, hanya saja nanti maknanya berbeda. Balik lagi tadi ke fungsi superlatif untuk apa kan? Dia untuk menunjukkan yang paling. Artinya sudah tidak ada yang mengalahkannya lagi. Contohnya English is easiest of the subjects. Ya, sorry. Nah, kalau berbicara superlatif umumnya ada di sini kita gunakan artikel the. The atau di ya, di situ dibacanya di. The easiest of the subjects. Berarti yang paling mudah di antara pelajaran-pelajaran lainnya. Cukup jelas saya rasa ya. Buatlah contoh di rumah agar kalian bisa menguasainya lebih baik lagi. Nah, dari sini mungkin teman-teman masih bertanya-tanya, terus kapan saya bisa menggunakan more atau menambahkan akhiran er pada komparatif, dan kapan saya harus menggunakan most atau penambahan akhiran est pada superlatif. Begitu kan? Oke. Guys, jadi caranya ya ini alternatif dan insya Allah lebih sederhana untuk dipahami. Kalau kita mengacu kepada textbook atau buku-buku grammar, di situ akan dijelaskan bahwa penggunaan
jika dia disandingkan dengan kata sifat yang memiliki silabel lebih dari 2. Apa itu silabel? Silabel itu adalah penggalan kata. Dalam bahasa Indonesia juga ada kan? Contohnya misalkan bermain. Ada 3 silabel. Bermain. Nah, itu yang disebut silabel. Ya. Nah, hanya saja guys, berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, ini dia PR-nya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa menentukan ya berapa silabel sebuah kata ya itu terbentuk. Ya kan? Mau segudang kata dalam bahasa Indonesia, insya Allah teman-teman bisa. Tapi ini bahasa Inggris guys. Kita nggak bisa ya menebak ya kan berapa silabel kata tersebut. Oke? Karena di buku-buku yang kita kaji, mereka pun menyarankan untuk membuka kamus. Itu adalah langkah yang paling aman. Namun, nah ini dia, bukan channel belajar bahasa Inggris yang sederhana dan mudah kalau kita tidak ada solusi. Iya kan? Nah, setelah kami telaah, ini memang tidak 100% guys. Tapi insya Allah ini 80% works well. Ini sangat bermanfaat. Jadi kalau kita mau menentukan dia lebih dari 2 silabel atau tidak, ya, ini teman-teman nanti bisa cek. Kita lihat kata sifat itu ya, berbentuk original atau terbentuk karena ada penambahan akhiran atau suffix. Kalau kata sifat itu menempel di dalamnya suffix atau akhiran, insya Allah 80% dia lebih dari 2 silabel, dan kita gunakan more untuk komparatif dan most untuk superlatif. Nah, di sini teman-teman harus memang mengenal suffix-suffix atau akhiran-akhiran yang memang menempel pada kata sifat. Nah, di sini contohnya seperti dangerous. Asal katanya adalah danger. Ya kan? Kata benda. Kemasukan akhiran os. Dangerous menjadi kata sifat. Nah, ini sudah bisa dipastikan pasti pakai more. Nanti lihat lagi, silakan di kamus ya. Kita bisa buktikan bareng-bareng nanti. Kemudian ada beautiful. Beautiful asal katanya beauty. Ya kan? Kecantikan. Kemasukan akhiran full menjadi kata sifat dan maknanya cantik. Dan interest, kemasukan akhiran in, dia menjadi kata sifat. Interesting, menarik. Comedy is more interesting than other movies, misalkan. Ya, film komedi lebih menarik daripada yang lain. Ya, ini adalah akhiran guys. Oke? Namun memang tidak semuanya, ya kan? Nah, kalau teman-teman sudah ingin memastikan pakai more atau ditambahkan akhiran er, memang yang paling aman dengan kamus. Tapi setelah kami telah, insya Allah kalau kata sifat itu terbentuk karena adanya penambahan suffix, kemungkinan besarnya pasti menggunakan more. Oke? Nah, sebaliknya kalau kata sifat tersebut terbentuk ya kurang dari 3 silabel, maka kita cukup tambahkan akhiran er. Seperti easy, easier. Atau mungkin bisa kita bahasakan ketika kata sifat itu terbentuk ya karena memang bentuk dasarnya atau kata dasarnya, kemungkinan besar dia cukup ditambahkan er. Tapi tidak 100% guys. Lagi dan lagi kami ingatkan tidak 100%, yang paling aman bukan kamus. Contohnya misalkan apa? Yang kata dasar yang tidak kemasukan er. Misalkan kata fun. Teman-teman nanti bisa cek fun, menyenangkan. Lebih menyenangkan, more fun.
bukan funner. Nggak percaya? Cek coba di kamus ya. Oke, kalau dia superlatif menjadi most fun. Sama halnya dengan komparatif. Dalam superlatif pun sama. Ketika dia terbentuk, ya, kata sifat maksudnya terbentuk karena ada penambahan akhiran atau suffix, ya, maka kita bisa gunakan kata most. Tapi kalau dia di bawah 3 silabel, dia cukup kita tambahkan akhiran es, est, ya, seperti itu guys. Mudah kan? Oke. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung coret-coret saja di kolom komentar ya. Biar video ini tidak terlalu panjang dan teman-teman tidak jenuh mungkin kan. Ya, kita langsung masuk kepada poinnya. Ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih sekali. Ya, semoga ini bisa menjadi amal baik buat kita semua. Ya. Dan buat yang share, like, dan komen juga terima kasih. Ya, ini akan menjadi support yang positif buat kami agar kami tetap semangat dalam membuat video terbaik buat kalian. Oke, jadi kesimpulannya adalah komparatif, ya, adjektif adalah kata sifat yang digunakan untuk membandingkan satu benda dengan benda yang lain dengan conjunction then. Bentuknya ada dua, menggunakan kata more sebelum kata sifat atau menempelkan akhiran atau suffix er pada kata sifat. Oke, sedangkan superlatif adalah kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan, ya, benda yang memiliki sifat paling atau tidak ada perbandingannya, dan umumnya dia menggunakan kata most ketika ada kata sifat yang lebih dari 2 silabel atau kita tambahkan akhiran atau suffix est, ya, ketika kata sifat, ya, kurang dari 3 silabel dengan, ya, preposisi in atau of. Oke guys, dan jangan lupa ada artikel the, ya, sebelum kata sifat. Oke, saya rasa cukup di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Buat teman-teman yang ingin kursus bahasa Inggris baik online maupun offline bersama kami, silakan hubungi admin di kolom deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.